untuk mencapai satu prestasi itu tidak begitu sulit. Tetapi untuk mempertahankan prestasi itu cukup sulit. Indonesia dulu pernah sangat terkenal karena bulu tangkis. Karena kemana-mana pertandingan, di mana-mana pertandingan, Indonesia selalu berhasil menjadi juara. Tetapi lihat sekarang, Indonesia hampir tidak berprestasi. Di mana-mana ada kejuaraan, Indonesia hampir tidak mendapatkan kemenangan. Selalu kalah dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena Indonesia gagal di dalam mempertahankan prestasi. Dulu pernah memang jadi juara. Dulu pernah dikagumi dunia. Dulu pernah orang Indonesia juga sangat senang karena nama Indonesia dikenal oleh dunia. Tapi sekarang olahraga apalagi di Indonesia yang bisa mendunia, hampir enggak ada. Artinya kesimpulannya kita Indonesia gagal dalam mempertahankan prestasi. Begitu juga dengan hal rohani. Semua kita yang ada di sini pasti sudah pernah mengalami perkara-perkara yang luar biasa, di mana kita merasa kita begitu maju, di mana kita begitu antusias, di mana kita begitu berkobar-kobar, di mana kita merasa hadirat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Rasanya hari Minggu itu kurang cepat. Rasanya kebaktian itu kurang cepat. Tapi lama-lama mempertahankan hal-hal yang baik itu, justru di situ timbul kesulitan. Dalam 2 Yohanes pasal yang ke-8, 2 Yohanes 8, 2 Yohanes ini cuma satu pasal ya. Jadi, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspadalah. Supaya apa? Supaya kita itu jangan kehilangan yang baik yang sudah dikerjakan, tetapi kita mendapat upah sepenuhnya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Berjagalah. Kalau enggak berjaga bagaimana? Kita bisa kehilangan. Dalam hidup kita telah banyak hal-hal yang kita capai yang merupakan keberhasilan kita. Termasuk dalam hal-hal rohani. Coba kita renungkan. Pernah kita berada dalam satu posisi yang sangat bergairah. Kita rindu beribadah. Kita rindu berdoa. Kita rindu membaca firman Tuhan seperti waktu THCL. Touching Heaven, Changing Life. Kita rindu bersaksi, rasanya pengen bersaksi kepada orang-orang yang lain. Di sekitar rumah kita, sekitar ladang kita. Betapa kita rindu ketemu dengan teman-teman kita, anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa saling menguatkan, saling sharing, saling menghibur. Saling menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana sekarang? Jangan-jangan kita sama dengan tim bulu tangkis Indonesia dulu yang sangat berhasil. Prestasinya hebat. Tapi sekarang di mana? Apakah kita ini masih memiliki hati yang sama seperti yang waktu dulu?
atau terjadi penurunan. Nggak usah jawab lah, taunya kita semua. Kita bertambah berkobar, api yang dulu itu masih berkobar-kobar atau terjadi penurunan. Bilang sama sebelahnya, taunya kita apa jawabannya. Ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab yang mungkin menyebabkan terjadinya penurunan nilai-nilai dalam kerohanian kita. Yang pertama dalam Lukas 2 ayat 43. Lukas 2 ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Saudara bisa bayangkan nih peristiwa yang hampir nggak mungkin terjadi. Siapa di antara ibu bapak yang pernah ke pesta, mengunjungi satu pesta, lalu kemudian saudara bawa anak saudara, tuntun ikut di pesta, lalu waktu pulang saudara lupa bahwa anaknya itu pulang ke rumah. Siapa pernah? Hampir nggak mungkin. Tapi apa yang tak mungkin itu yang terjadi dicatat di dalam Alkitab. Mereka membawa Yesus waktu berumur 12 tahun ke Yerusalem. Dan waktu mereka pulang dari Yerusalem ke Nazaret. Saya nggak tahu perjalanan berapa lama, itu cukup jauh. Kalau sekarang kan nggak berjalan ya kan, sekarang naik mobil gitu. Tapi kita ada satu nyanyian, kalau cari di buku nyanyian Ora et Labora. Erdalina he Mesi Maria Nazaret nari ku Betlehem teluari ia erdalan sekalatihna akapna pe. Yerusalem dengan Bethlehem dekat tuh 11 km aja, dekat aja. Jadi kalau dari nyanyian itu 3 hari. Sesudah 1 hari mereka berjalan, mereka tadi, mana Yesus, mana Yesus, mana Yesus. Nggak kelihatan Yesus. Tadi mereka pikir Yesus di situ, itu sebabnya mereka jalan dari Yerusalem. Ya kan? Menurut saudara kira-kira apa yang menyebabkan mereka lupa pada Yesus? Pasti mungkin gini, kurasa dia ketemu kawannya sepanjang jalan rame kayak sibuk cerita nostalgia. Karena enaknya cerita, lupa dia Yesus satu. Lalu yang kedua, mereka menduga, pasti di situnya Yesus, di situnya Yesus, situnya Yesus. Mereka melantar, mereka lalai. Tanpa sadar mereka kehilangan Yesus. Aku mau tanya, mana lebih berharga bagi mereka? Kawan-kawan atau Yesus? Semua orang tahu, pasti bagi dia Yesus lebih berharga dari kawan-kawan. Buktinya waktu mereka sadar, mereka balik lagi ke Yerusalem kan.
Balik lagi cari. Bagi mereka Yesus pasti lebih penting dari kawan-kawan. Tetapi karena begitu rame, begitu sibuk dengan kawan-kawan, maka akhirnya Yesus tertinggal. Seharusnya Yesus itu menjadi prioritas dalam hidup mereka. Tapi karena kesibukan, karena keramaian, karena DLL dan lain-lain sebagainya, mereka sempat kehilangan Yesus. Kita semua dalam hidup kita punya prioritas hidup. Apa yang paling utama dalam hidup kita, itulah kita sebut prioritas hidup. Ada yang paling utama, ada kurang utama. Kalau boleh aku bertanya, dalam hidup saudara, prioritas nomor 1 itu apa? Artinya gini, jangan cuma ngomong aja, banyak orang ngomong aja gitu. Pikir dulu, dalam dunia kenyataan waktu kita menjalani kehidupan kita, prioritas kita yang pertama nomor 1 itu apa? Artinya, kesitulah waktu kita paling banyak, kesitulah pikiran kita paling banyak, kesitulah tenaga kita paling banyak. Itulah berarti yang terutama dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang paling utama dalam hidup saudara? Nggak dengar aku. Di mana waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, uang saudara, semuanya ke situ yang paling penting. Apa itu? Juma katanya, betul. Oke, ya itu dia jujur kan. Yang lain? Anak katanya, anak. Oke, yang lain? Cari duit. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Artinya waktu-waktu kita terus kejar ke sana, terus kejar ke sana, terus kejar ke sana. Akhirnya kalau begitu ada kemungkinan kita akan mengalami pengalaman seperti Yusuf dan Maria. Tanpa terasa Tuhan itu udah jauh dari kita. Jangan amin. Dalam kelas M3 ya kan. Kalau saudara-saudara belum ikut kelas M3 yang sekarang minggu ini minggu ketiga ya. 3. Yang jam 1:30. Saya anjurin saudara-saudara yang belum pernah ikut kelas M3 ikut gitu. Supaya apa? Supaya punya pengetahuan, bukan cuma datang ibadah nyanyi, nggak punya pengetahuan apa-apa gitu tentang firman Tuhan. Kita percaya pada Yesus selamat. Kenapa bisa selamat? Kenapa kalau percaya sama opung marbulu bosi tidak selamat? Nah. Tuh di kelas M3 itu dipelajari, dengar, nggak rugi. Saudara membuang waktu hari Minggu selesai ibadah, udah jangan pulang dulu. Ikut M3 1 jam, jam setengah 2 sampai setengah 3. Enggak rugi itu bukan memboroskan waktu saudara. Minggu lalu pelajaran yang kedua saya mengajar satu topik. Apa judulnya? Yesus penguasa tunggal. Yesus enggak mau, nomor 2 enggak mau. Dari jadi wakil gubernur, wakil bupati, wakil presiden dia enggak mau. Dia mau jadi orang nomor 1.
Yesus penguasa tunggal. Dia nomor satu dalam hidup kita. Dan saya rasa wajar gitu. Karena kalau tidak gara-gara dia, kita ini jadi apa? Kalau tidak gara-gara dia, kita ini ke neraka. Kalau tidak gara-gara dia, udah stres kita. Kalau tidak gara-gara dia, rumah tangga kita udah berkelahi selalu. Tapi karena gara-gara dia, kita diselamatkan. Dia membeli kita dengan harga yang tunai, dengan darahnya sendiri. Baju yang kamu pakai itu sebelum kamu beli dulu milik siapa? Milik pedagang, ya, yang jualan di kios, yang jualan di pajak singa. Yang jualan di Medan Plaza itu milik mereka, bukan milik kita. Tapi saudara satu hari datang ke sana, saudara beli. Dan sesudah saudara beli, saudara bawa pulang ke rumah, apa kata yang menjual itu? Nggak ada urusan. Sudah suka-suka dulu lah. Suka-suka dulu. Mau kamu gimanain terserah. Mau kamu pakai, mau kamu jadikan kain pel. Terserah. Suka-suka hati itu. Dulu hidup kita milik iblis. Milik dosa. Apapun kita lakukan dosa. Apapun kita pikirkan dosa. Lalu satu hari Yesus membeli kita. Bukan seperti beli baju. Karena kita beli baju tidak habiskan uang kita, ya kan? Hanya sebagian dari uang kita beli baju. Yesus membeli kita dengan harga yang mahal, tunai. Tidak pakai kartu kredit. Kalau kartu kredit bisa sekarang barangnya sama kita, sebulan lagi baru bayar. Yesus bayar kontan, cash, mahal. Bukan dengan emas permata, kata. Korban dengan darahnya sendiri. Sejak itu kita ini miliknya. Kalau miliknya, siapa yang berkuasa atas hidup kita? Dia. Kalau begitu seharusnya siapa yang nomor satu dalam hidup kita? Dia, Yesus. Tapi sering sekali itu tadi. Terlalu sibuk lupa dia. Jangan Yesus ndai lanai je. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Lebih dari segala. Emas, perak, dan Jadi apa yang terasa udah hilang dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Doa kita, saat teduh kita, firman Tuhan. Tarik kembali. Yesus Maria kembali dia ke Yerusalem. Gak mau dia kehilangan Yesus. Yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat 3. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba,
yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini pasal 19. Pada kita balik aja satu halaman ke belakang. Pasal 18. Elia baru mengalahkan 850 nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asera. 450 nabi Baal ditambah 400 nabi Asera yang menyembah pohon-pohon, menyembah hutan-hutan. Baru Elia mengalahkan mereka. Semuanya dibunuh. Baru Elia berhasil membalikkan satu bangsa. Dari menyembah Baal kepada Tuhan. Aku pengen seperti Elia. Aku bilang Tuhan gak perlu banyak orang. Berapa orang Tuhan pakai membalikkan satu bangsa Israel. Satu orang Elia, cukup Elia, dahsyat aku Tuhan. Kalau bisa aku bisa jadi Elia. Kalau Tuhan mau pakai aku. Kalaulah bisa. Satu bangsa dibalikkan. Udah menyembah pada Tuhan. Tapi baru saja begitu semangat. Isabel bilang, awas kau ya. Nabi-nabiku udah kau bunuh semua ya. Sebentar lagi kau pun kubunuh, kata Isabel. Apa dikatakan di ayat 3? Maka takutlah ia. Lari dia. Dan dia duduk di bawah satu pohon. Dia bilang, Tuhan, matilah aku. Lebih baik aku mati, ambillah nyawaku. Siapa di antara saudara pernah berkata lebih baik aku mati? Coba angkat tangan. Sini purba semua. Pura-pura baik. Lebih baik matilah aku. Kenapa orang berkata lebih baiklah aku mati? Karena putus asa, bukan? Karena percobaan yang dia hadapi. Karena tekanan, ancaman yang dia hadapi. Apalagi dari orang yang berkuasa. Istri Raja Ahab, Isabel. Tapi akhirnya dia kehilangan semangatnya. 2 Yohanes 8 tadi berkata, jangan kamu kehilangan yang baik. Jangan apa yang baik dalam diri kita. Semangat kita. Itu maka di ayat-ayat itu Tuhan bilang, bangun. Minum air ini, makan roti ini. Supaya kamu kuat karena perjalananmu masih jauh. Jangan kendor semangatmu. Air dan roti itu sama dengan anggur dan roti yang selalu tiap perjamuan kudus. Kalau tiap kita melakukan perjamuan kudus, ngapain kita? Untuk mengingat pengorbanan Yesus. Kalau kita ingat pengorbanan Yesus, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita korbankan, waktu kita, tenaga kita, uang kita, pikiran kita, itu kan gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalau kita mulai rasa-rasa lemah, coba ingat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Jangan lemah semangatmu. Jangan lemah semangat. Tapi kita manusia.
Ada di sini yang bukan manusia, coba angkat tangan. Kita semua manusia. Artinya ada waktu-waktu di mana begitu banyak tekanan. Kita rasanya lesu. Aku mau tanya saudara, boleh? Siapa yang bisa membuat saudara semangat? Siapa yang bisa membuat saudara tetap semangat? Siapa? Kita sendiri, saudara sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membuat saudara semangat. Harus saudara sendiri yang membuat saudara semangat. Jadi nggak ada alasan, aku kok sekarang kurang semangat. Rasa-rasanya ibadah pun kurang semangat. Rasa-rasanya ketemu kawan pun kurang semangat. Salah siapa? Bukan salah siapa-siapa. Bilang sebelahnya, salah sendiri. Tahunya kita gimana membuat kita semangat. Kembali. Kalau aku udah mulai lemah, mulai kurang semangat, banyak masalah di gereja, banyak masalah, banyak orang menuntut di organisasi, ngurus pendeta-pendeta, banyak masalah, udah mulai lemah. Maka aku tahu, biasanya aku kalau udah lemah gitu aku nginjil. Aku pergi kemana-mana, aku lihat orang-orang datang, jalan kaki berkilo-kilometer, bawa lampu petroma, lihat mereka nenek-nenek, kakek-kakek pun datang. Melihat mereka, semangatku naik lagi. Aku pulang balik kemari sebagai orang yang tetap punya semangat. Jadi nggak ada orang yang lain yang bisa bikin kita semangat. Bilang sebelahnya, kamu semangat atau tidak tergantung diri itu sendiri. Bilang. Semangat itu harus dipelihara. Kalau tidak, biarpun dia orang hebat seperti Elia, kalau nggak dipelihara bisa lemah semangatnya. Itu makanya aku berharap kita ini kalau lagi lemah jangan ya memang aku lagi lemah. Kenapa Bapak nggak kebatian? Memang aku lagi lemah. Kayaknya sor dia lemah. Dalam Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13 harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Semua berkata janganlah dibiarkan padam. Bilang sama sebelahnya, jangan padam semangatmu kawan. Tiap pagi taruh kayu katanya. Selalu, bukan sebulan sekali taruh kayu. Tiap pagi. Aku besok wisuda. Disertasiku, tulisanku itu berjudul Api yang Tak Pernah Padam. Kenapa aku tulis api yang tak pernah padam? Karena itu pengalamanku dulu. Waktu zaman Pak Sukajaya, Ibu tahu itu zaman Hukendek dulu tahun 1967. Dalam satu kebaktian dia menumpangkan tangan di atas kepala saya dan dia berkata, satu hari nanti kamu akan menjadi hamba Tuhan. Sejak itu aku rasa api menyala di hatiku. Sampai hari ini nggak padam.
Itu maka aku tuliskan disertasiku, api yang tak pernah padam. Kenapa nggak pernah padam? Karena aku berusaha memelihara api itu. Karena firman Tuhan bilang, jangan padamkan api itu. Tiap hari taruh kayu supaya nyala terus, supaya nyala terus. Jadi bagaimana supaya semangat saudara tetap menyala? Pikirkan itu. Bukan aku yang mikirkan. Kalau saudara merasa diberkati, hadiri komsel-komsel kita, ya kan? Saya sih anjurin semua jemaat di sini ikut komsel. Karena di komsel itu kita bisa sharing, ya kan, komunitasnya. Aku sih usul, udahlah supaya orang ngerti ke apa komsel kita ganti namanya. Jadi sedang dicari nih. Aku bilang udahlah kita pakai nama kesan. Kelompok saling memperhatikan. Nah, itu lebih apa kan? Lebih mantap. Tapi nantilah tunggu tanggal mainnya. Tapi di komsel kita sharing. Kita mendapat api. Kalau ada masalah-masalah yang membuat kita lemah, kita cerita. Orang lain memberi nasihat. Orang lain menguatkan kita. Seperti Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan, tapi hendaklah kamu saling menasihati. Tapi sering gak enak aku rasa komsel. Kenapa gak enak? Habis komselnya kerjanya cikura di situ terus. Ngomongin orang. Aku sakit kali hatiku gara-gara Mama Sianu, kata si. Aku juga sama, kata yang lain lagi. Iya, aku pun benci kali sama dia. Jadi komselnya bukan saling menguatkan. Saling menghancurkan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah jangan lalai. Pekerjaan Tuhan menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mentagi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Apa pakai tangan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan sama sebelahnya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bilang sebelahnya menyala-nyala kawan. Bilang. Yang ketiga Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Dari ayat 2 aku baca, dari ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah
dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Gereja ini gereja yang dahsyat nih. Gereja Efesus. Ayat 2, aku tahu pekerjaanmu, mereka suka bekerja. Jerih payahmu, kalau mereka kerja nggak tanggung-tanggung, sampai berjerih payah pun mereka mau. Maupun ketekunanmu, mereka tekun. Bahasa Ibrani megenggang. Mereka orang yang tekun. Ayat 3, engkau tetap sabar. Ada sini yang namanya sabar. Sabarita, sabarina, sabar-sabaran. Gereja ini gereja yang sabar. Dan menderita oleh karena namaku. Rela menderita. Gereja ini gereja yang rela menderita. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, ini gereja. Kalau orang ini, wah, gereja semuanya seperti ini. Orang yang suka bekerja, orang berjerih payah, orang yang tekun, orang yang sabar, rela menderita, tidak kenal lelah. Alangkah hebatnya jemaat GPDI Ora et Labora. Tapi betapa hebat pun mereka. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan mencela. Dalam bahasa Inggris ditulis, I against you. Aku melawan engkau. Kalau mencela, bahasa Karo, aku pandangi kam. Aku pandangi kam. Ngit kam ku pandangi, ngit pandangi. Kan gak ada masalah kan? Ya masalah. Ngit kam ku lawan, ya ulah kata kita. Tapi Tuhan berkata, I against you. Aku melawan engkau. Kenapa? Karena kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Masihkah mereka mengasihi Tuhan? Masih. Tapi enggak seperti dulu lagi. Bapak-bapak bilang, oi, bilang, oh, bilang, oh. Bapak-bapak masih mengasihi istri? Masih sama seperti katanya masih. Oh, tidak kayaknya. Karena aku bisa buktikan gini, dulu waktu mula-mula menikah kan selalu disuapin kan. Sekarang nggak pernah lagi. Tidak sama dengan dulu lagi. Masih satu rumah, masih. Bapak-bapak masih cari uang, kasih sama istri, masih. Tapi kasihnya terjadi penurunan. Itu yang Tuhan nggak suka. Dia berkata pada jemaat Efesus, memang kamu masih rajin, masih bekerja, tidak kenal lelah, berjerih payah, rela menderita, tapi kasihmu kepadaku tidak seperti dulu lagi. Kopi dipikirnya mau ditaruhnya gula, silap pakai garam. Tapi si pria bilang enak sekali. Kenapa? Tidak memperhatikan kesalahan. Sekarang sidik mencakulana. Tidak seperti dulu lagi. Kasih, ingat nih. Saya selalu mengingat, apalagi di acara pemberkatan. Kasih itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Rela menerima apa adanya.
Kalau kamu dalam kehidupan sehari-hari mulai membuat batas dari kawan. Kalau ini kawan kompakku, kalau itu kurang kompak. Artinya saudara nggak terima dia apa adanya. Kalau ini ku terima apa adanya karena dia cocok sama aku. Kalau sana nggak cocok sama aku. Padahal kasih itu kan rela menerima apa adanya. Uga apa iya. Itu katakan Efesus 5:33. Bagaimanapun juga. Kasih ya sesungguhnya nggak ada batasnya. Waktu kita mulai kelompok-kelompok, mulai ini kelompok sana, kelompok sini, kelompok sana. Ya, dengar, komsel itu baik, ya komsel baik. Tapi aku nasihatin nih, jangan sampai komsel kita membuat kita pisah satu sama yang lain. Engkai maka jendai kam lereh waktu si anundai ngapuli, lah komselku. Hati-hati itu. Jangan-jangan tanpa terasa nanti kita kehilangan kasih. Kasih itu pengorbanan, rela rugi. Supaya yang kita kasihi diuntungkan. Sama dengan Yesus bukan? Dengar saudara, belajar memperhatikan kasih pada orang lain. Belajar mengasihi orang-orang yang menjengkelkan kita. Saudara mau bertumbuh dalam kasih? Kok aminnya kurang jelas ya. Saudara mau bertumbuh dalam kasih? Amin. Di mana kita bisa bertumbuh dalam kasih? Pada waktu Tuhan menaruh orang-orang di sekeliling kita yang tidak menyenangkan hati kita. Bu ateta. Si kelengi. Itu disitulah kita belajar kasih. Sama seperti Tuhan kan. Dia firman Allah berkata. Dia melihat manusia. Jijik dia melihat manusia karena dosa. Dia memalingkan wajahnya karena manusia dosa. Tapi biarpun jijik dia mau turun ke dalam dunia. Itu kasih. Waktu anak bungsu kembali ke rumah bapaknya. Dia datang dari mana? Dari kandang babi. Kan bapak-bapak kalau udah lagi tidur kamu di kamar dulu. Pas lalu istri dulu ngasih babi nih. Dari kandang babi. Lalu siap dia ngasih babi. Dia nggak cuci tangan, nggak mandi, nggak ganti baju. Langsung dia naik ke tempat tidur. Kamu bilang apa? Lah terjawab katanya. Karena semua kita tahu jawabnya kan. Tahu kita jawabnya. Anak bungsu itu datang dari kandang babi. Tiap hari bersama dengan babi. Kotor, jelek, kurus, jombon. Dia datang. Dan bapaknya kejar dia. Bukan dia yang ngejar bapak. Dia yang ngejar. Waktu bapaknya ngejar. Dia udah. Kok bau kau? Mandi. Begitu dulu tidak. Bapaknya gak peduli. Biarpun kau bau. Dia peluk dia. Dia mengasihi. Dia rela mengorbankan dirinya. Hatinya. Itulah kasih. Dengar saudara. Ngasih itu memang berkorban. Kasih itu memberi. Jujur ya. Mana lebih gembira kita waktu ngasih atau waktu terima? Jujur. Mana lebih tersenyum kita? Terima. Senang kita waktu nerima. Tapi dengar sebenarnya jauh lebih senang hati kita. Kalau kita memberi.
lebih sejahtera. Meskipun korban, meskipun rugi ini. Orang memberi gitu. Tapi dampak sukacitanya, dampak sejahteranya, ingatan kita, kesaksian kita itu lebih besar waktu kita memberi daripada waktu menerima. Aku banyak orang ngasih baju, ngasih apa, udah nggak kuingat pun semua. Tapi kalau aku memberi, bukan maksudku kuingat-ingat aku memberi, enggak, tapi seneng gitu. Satu hari aku di pesta di Jambur Sukatendal. Lalu anak pendeta itu masih kecil waktu itu. Sekarang udah mau kawin nih. Berarti itu terjadi hampir 20 tahun lalu. Duduk dia di pangkuan mamanya. Dilihatnya aku terus dari jauh. Dilihatnya aku terus. Aku bilang gini. Berdiri dia dari pangkuan mamanya. Duduk waktu dia sampai di depanku. Ku tangkap dia. Ku peluk, ku taruh di pangkuan. Aku ajak dia ngobrol anak-anak. Gimana? Udah kamu makan, udah kamu sekolah, kelas berapa? Ya bawa dia. Udah ya pergi kamu ke Mama Ando ya, aku bilang. Woi pulang, katanya, aku ambil uang 10.000. Aku taruh di kantong. Nih jajan dulu ya. Lari dia sama mamanya. Bisik-bisik dia sama mamanya. Kira-kira dia bisik apa sama mamanya? Aku dikasih pulang uang 10. Senang gak dia? Senang mamanya? Senang, mereka lirik-lirik aku senang gak? Aku senang gak? Senang juga. Artinya sukacita anak itu bagiku itu lebih berharga daripada uang yang 10.000 itu. Kalau kita menjalani hidup ini dengan kasih, belajar hidup dalam kasih. Justru hidup kita ada kepuasan. Justru orang yang tidak memiliki kasih, hidupnya kering. Dia bisa punya semua, rumahnya besar, uangnya banyak, mobilnya banyak. Tapi hidupnya kering. Ada satu lagu. Kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih. Kering lautan. Tiada bintang di langit. Burung tak dapat terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cerita, tiada yang ku rasa kalau bukan. Aku mau tanya, surga itu cuma cerita atau nyata? Kenapa nyata? Karena kasih. Coba nggak ada kasih, Tuhan nggak mau turun ke dalam dunia, nggak mau mati di atas kayu salib. Surga itu hanya cerita. Nggak ada lautan, nggak ada bintang-bintang di langit, burung pun nggak bisa terbang. Karena semua itu terjadi karena kasih Allah kepada kita. Dan Dia mau melalui itu kita juga belajar hidup dalam kasih. Kalau bukan kasih, kering lautan. Tiada bintang di langit. Tiada bintang di langit. Burung tak dapat terbang kalau bukan kasih. Surga tiada yang ku
rasa. Kalau bukan, kalau kita hidup dalam kasih, hati kita selalu gembira. Tapi lawan dari kasih itu ego. Kalau kita egois, yang penting sesurah-surahku, hatiku. Kita yang jadi raja atas hidup kita. Bukan Yesus jadi penguasa tunggal. Justru kita gak menikmati kebahagiaan, kepuasan dalam hidup kita. Ada saudara yang siang hari ini mau didoakan. Kau merasakan firman Tuhan menjamah hatimu. Prioritas hidupmu seharusnya menjadikan Tuhan sudah hilang. Semangatmu sudah mulai hilang. Kasihmu sudah mulai menurun. Dan engkau sudah dengar firman Tuhan hari ini. Ingin mengalami pemulihan. Ayo kita mau gunakan beberapa menit berdoa. Saudara boleh datang ke depan. Kalau bukan kasih, kering laut